Salam dalam kasih Kristus. Halo sahabat Sabda, senang sekali kita dapat menyapa Anda dalam podcast kali ini. Materi teologi reform kali ini mengajak kita bergumul untuk menggunakan lidah kita secara bijak. Sebab, segala perkataan kita sebagai pengikut Kristus adalah penting. Mari kita dengarkan bersama dan kiranya Roh Kudus mengajar kita. Tetaplah di dalam firman. Pekerjaan firman itu melantik kehidupan Kristen dan juga menopang perkembangannya. Lidah saya terus-menerus dibersihkan dan diubah oleh bila saya diperkenankan menyatakannya apa yang berasal dari lidah Allah. Ketika hati mendengar firman Allah itu berulang kali dengan telinga yang terbuka, hati itu diperbarui dan mulai menghasilkan lidah yang diubahkan. Prinsipnya adalah ini, apa yang keluar dari mulut kita semakin lama semakin ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut Allah. Penyucian lidah adalah pekerjaan di dalam kita yang didorong oleh firman Allah yang datang kepada kita pada saat kita mendengarnya dan mendiami kita pada saat kita menerimanya. Ini adalah rahasia bagaimana Tuhan Yesus sendiri menggunakan lidahnya. Matius memandang Tuhan Yesus sebagai penggenapan nubuat dari nyanyian sang hamba yang pertama dalam paruh kedua nubuat Yesaya. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang yang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Matius 12 ayat 19-20, mengutip Yesaya 42 ayat 2-3. Jika kita bertanya bagaimana ini bisa terjadi dalam hidupnya, jawabannya ditemukan dalam nyanyian sang hamba yang ketiga. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya 50 ayat 4-6. Pertolongan tunggal yang paling penting untuk kemampuan saya menggunakan lidah saya untuk kemuliaan Yesus ialah membiarkan firman Allah tinggal di dalam saya dengan begitu kaya, sehingga saya tidak dapat berbicara dengan aksen lain. Jika saya melakukan itu, hasilnya adalah dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah, kurung buka, kamu melakukan, kurung tutup, semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 16-17. Kebetulan, kurung buka, walaupun itu bukan sesuatu yang kebetulan, kurung tutup, adalah mengapa begitu penting untuk berada di bawah pelayanan firman di mana kitab suci dijelaskan dengan anugerah dan kuasa Roh Kudus. Dengan cara inilah, ya, dengan studi pribadi, maka firman Allah mulai melakukan pekerjaan rohaninya sendiri di dalam kita. Pada saat firman yang telah dibentuk di dalam mulut Allah itu kita cerna sebagai roti hidup, firman itu akan mulai membentuk pemikiran, afeksi, dan kemauan kita dengan cara yang menakjubkan. Terlalu banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam perangkap untuk percaya bahwa Allah memberikan kelahiran baru dan pembenaran. Tetapi kemudian pada intinya kita dibiarkan melakukan sisanya dengan usaha kita sendiri. Kita perlu melihat bahwa kita hidup oleh setiap firman yang datang dari mulut Allah. Firman Allah menguduskan kita. Semakin saya bangun pada pagi hari dan makan dari kitab suci, dan semakin saya dibanjiri dengan firman di bawah satu pelayanan Alkitabiah, maka firman Kristus semakin melakukan pekerjaan penyucian di dalam dan kepada saya. Dan akibatnya, Kristus akan semakin mengajari lidah saya pada saat Dia mencetak dan membentuk saya. Ya, memang perlu usaha yang keras, tetapi itu agar perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu adalah suatu usaha yang dapat diterima. Dalam hal ini, sebagaimana nyanyian Yesaya mengajar kita, juru selamat kita adalah teladan kita. Tetapi Dia bukan hanya dan terutama sebagai teladan. Sebelum menjadi teladan, pertama-tama Ia harus menjadi juru selamat kita. Semuanya ini merupakan bagian dari visi yang agung dari nyanyian sang hamba dalam Yesaya, yang begitu berpengaruh dalam penerimaan Yesus sendiri akan firman Allah. Bapa membuka telinga anaknya. Sang anak tidak suka memberontak. Dia bersedia dianiaya dan ditindas.
Pada saat ia mengalami penghakiman dan hukuman itu, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Mengapa Yesus diam saja? Apakah ada yang lebih dari ini? Tentu saja ada. Dia diam karena setiap kata yang keluar dari bibir Anda, karena setiap kata yang memberi alasan yang cukup bagi Allah untuk menghukum Anda sampai kekekalan, karena Anda telah mengutuk Dia atau gambarnya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menanggung hukuman Allah atas dosa lidah kita. Ketika Dia berdiri menghadap imam besar dan kursi pengadilan Pontius Pilatus, Dia menerima hukuman atas kesalahan. Akan tetapi, itu adalah kesalahan saya. Dia menanggung dosa-dosa bibir dan lidah saya dalam tubuhnya di kayu salib. Apakah Anda berharap agar Anda dapat mengendalikan lidah Anda dengan lebih baik? Apakah Anda ingin mengikuti teladan Yesus? Kalau begitu, pertama-tama Anda harus memahami bahwa Dia adalah juru selamat, dan kemudian Dia adalah teladan. Anda perlu datang dengan kesadaran akan dosa bibir Anda dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." Terima kasih karena Yesus datang dan berdiam diri, agar Dia dapat menanggung hukuman atas penyalahgunaan lidah saya. Dan, jika Anda mengetahui bahwa Dia telah mengambil hukuman dan murka Allah atas setiap kata Anda yang berdosa, Anda tidak dapat berbuat lain kecuali datang kepadanya dan mengatakan, "Ribuan lidah bernyanyi, memuji Tuhanku." Dia dapat menjawab doa dan permohonan yang menyertainya. Sembuhkanku dari dosa, lepaskan dari kesalahan dan kuasanya, dan segala kesalahan itu dapat dihapuskan. Kristus dapat membebaskan Anda dari penyalahgunaan lidah, dan jika Anda datang kepadanya dengan kesadaran akan dosa itu, Anda akan mendapati betapa mulianya Dia, Juru Selamat itu. Anda dibebaskan, walaupun belum sempurna dan mulia. Sekarang lidah Anda mengucapkan pujiannya. Setelah dikeluarkan dari lubang dan lumpur, sekarang di bibir Anda terdapat nyanyian pujian bagi Allah Anda. Lantas, orang tidak hanya akan mendengar satu kosakata yang baru, tetapi mereka mendengar Anda berbicara dengan aksen yang berbeda. Inilah yang meninggalkan kesan abadi tentang kuasa Kristus dan perubahan oleh anugerah di dalam hidup Anda. Negara asal saya, Skotlandia. Saya mendapatkan status istimewa sebagai penduduk asing di Amerika Serikat. Saya mendapatkan kartu hijau, akan tetapi orang sering mengingatkan saya, Anda punya aksen yang berbeda. Artinya, salah satu hal yang menakjubkan mengenai hadirat dan pekerjaan Roh Kristus dalam berkhotbah ialah, setelah 15 menit menguraikan firman Allah, mungkin saja orang tidak lagi memperhatikan aksen Anda dan hanya mendengar aksennya. Karena itu, karena tersiksa dengan suatu aksen ketika naik lift dan percakapan ringan yang biasa terjadi di situ, sering memberi saya kesenangan tertentu yang jahil. Ketika pintu terbuka dan saya melangkah keluar, sesekali orang berkata, "Anda punya aksen yang berbeda. Dari mana asal Anda?" Ketika saya menunggu sampai pintu hampir tertutup, saya berkata sambil tersenyum, "Columbia, Carolina Selatan." Sambil menatap wajah-wajah kebingungan yang ekspresinya mengatakan, "Yang benar saja, Anda bukan dari sekitar sini, kan?" Ini merupakan satu perumpamaan mengenai apa yang mungkin terjadi pada umat Allah dalam cara kita menggunakan lidah kita, yang oleh anugerah Allah kita belajar berbicara dengan aksen seperti Yesus. Pada akhir hari itu mungkin tidak banyak yang dikatakan orang kepada Anda ketika Anda berada dalam suatu ruangan dan secara terbuka mengatakan mengenai pembicaraan Anda kepada seorang Kristen. Sebaliknya, mungkin pertanyaan yang diajukan ketika Anda keluar dari ruangan itu, dari mana asalnya, termasuk golongan apa dia? Apakah Anda berbicara seperti seorang yang sedikit terdengar seperti Yesus karena ketika Anda hancur di dalam kesadaran Anda mengenai lidah Anda yang berdosa, Anda mendapatkan pengampunan dan pembaharuan di dalam Kristus, dan sekarang firman-Nya tinggal diam dengan segala kekayaan di dalam Anda? Pada akhir hari itu, seperti itulah kedewasaan rohani itu kelihatannya, atau kedengarannya, karena perubahan penggunaan lidah Anda. Kiranya hal itu semakin nyata pada diri kita. Betapa besar kuasa yang Tuhan berikan melalui perkataan dan lidah. Kiranya setelah mendengar materi ini, kita akan semakin berhikmat dalam menggunakan lidah kita untuk semakin memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sampai jumpa dalam materi-materi kami selanjutnya. Soli Deo Gloria!